Shalom, shalom, Salam. shalom. Selamat berjumpa kembali di malam hari yang berbahagia nih. Kita akan sharing kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Gani Simanjuntak bersama anak saya terkasih Martin Simanjuntak. Baik, Salam. mari kita menaikkan pujian. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita satu dalam doa dan Anda mempersiapkan Alkitabnya. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas pertemuan yang indah di malam hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan mau memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu, karena dengan iman kami meyakini firman itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tuhan, pakai mulut bibir kami, urapan yang spesial, urapan yang khusus turun atas setiap perkataan kami. Begitu juga dengan Martin. Di dalam nama Yesus kami siap menjadi berkat. Maka itu Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, impartasi kerajaan Allah yang akan mengalir dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan men-sharingkan satu topik, satu tema, bukan topik, satu tema tentang menjadi anak Tuhan yang berhasil. Baik, mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari kitab Mazmur 1 ayat 1 dan ayat sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan ayat 1, Martin yang baca ayat 2, kita selesaikan di ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri dalam orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Saudara terkasih, sesuai dengan apa yang kita buat di Facebook, temanya adalah menjadi anak Tuhan yang berhasil. Saudara, mungkin kita bingung, orang yang berhasil, anak Tuhan yang berhasil itu seperti apa sih? Mungkin kita berkata adalah anak Tuhan yang berhasil itu kalau dia punya mobil mewah, rumah mewah, itu adalah orang yang berhasil. Mungkin kita berkata kalau dia punya pendidikan yang tinggi, dia sarjana, itu yang berhasil. Bahkan banyak penafsiran-penafsiran yang lain dari kita yang berkata orang yang berhasil itu seperti ini loh. Tetapi menurut daripada firman Tuhan, saya bacakan dari kitab Ulangan, ya, Ulangan 6 ayat 1, tidak baca seluruhnya. Ulangan 6 ayat yang ke-1. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, yang untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Dari bacaan ini jelas sekali firman Tuhan berkata, inilah perintah. Tuhan memerintahkan Musa supaya Musa menyampaikan perintah itu kembali kepada bangsa Israel pada saat itu, supaya dikatakan di ayat 6, ayat 4-nya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita Esa. Saudara terkasih, dikatakan di ayat 5-nya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 6-nya, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Di ayat 7-nya, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Saudara, maksudnya begini. Tuhan memerintahkan Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel bahwasanya Tuhan itu Esa atau satu.
Tuhan kita sebagai orang Kristen bukan 3, tetapi 1, Esa. Nah, lalu dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu dikatakan di ayat 6, apa yang sudah kuperintahkan, Musa, supaya dilakukan. Maka dari itu di ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya kembali kepada anak-anakmu. Jadi anak-anak kita harus diajarkan supaya mereka mengenal Tuhan, sehingga mereka mencintai Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan mereka. Bahkan dikatakan tujuannya, apa tujuannya? Di ayat 2 dikatakan, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan. Saudara terkasih, Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Itulah disebut orang yang berhasil. Karena apa? Di dalam Amsal 8 ayat 13 dikatakan begini, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Tuhan gak suka sama orang yang hidup di dalam kejahatan. Tuhan bukan gak suka sama orangnya, tapi Tuhan gak suka sama dosanya. Saudara terkasih, perlu kita ketahui, keberhasilan itu bisa kita dapatkan, saudara, ada beberapa penyebab. Yang pertama, 10% penyebab orang berhasil karena dia punya modal. Cuman 10% penyebab orang berhasil karena dia punya modal. 20% penyebab orang berhasil karena apa? Dia ahli di bidangnya. Cuman 20%. Tetapi biar saudara tahu, 70% penyebab orang berhasil karena apa? Dia memiliki hubungan. Artinya, seberapa intim hubungan dengan Tuhan, seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan, sedekat itulah keberhasilan yang bisa kita dapatkan. Ada amin, saudaraku? Tadi saya katakan, orang yang berhasil bukan karena memiliki harta yang banyak, bukan karena memiliki mobil mewah, bukan karena dia punya status jabatan apapun itu. Tetapi orang yang berhasil adalah orang yang takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan tidak akan mungkin melakukan kejahatan. Ada amin, saudaraku? Kalau begitu, saudara, kita lihat ada 4 cara di malam hari ini yang akan saya bahas bersama Martin untuk kita bisa menjadi orang yang berhasil. Yang pertama adalah kita lihat di ayat yang pertama, Mazmur pertama ayat yang pertama. Kita lihat Mazmur pertama ayat yang pertama. Boleh baca, Martin? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara terkasih, ternyata orang yang berhasil itu penyebabnya karena apa? Menurut Martin, kenapa orang berhasil? Dari kita baca tadi itu, yang kamu baca tadi itu, apa penyebabnya? Penyebabnya itu poin yang pertama itu karena menjaga pergaulan. Iya, jadi saudara terkasih, dari bacaan kita di ayat 1 tadi itu, keberhasilan seseorang karena dia bisa menjaga pergaulannya. Karena Alkitab katakan begini, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara terkasih, pada waktu saya seumur Martin, saya nggak menjaga pergaulan saya. Saya hidup di dalam kesesatan. Saya hidup di dalam dosa. Saya masih SMP udah bolos sekolah. Begitu bolos sekolah, perginya di Gede Tuak, mabuk-mabukan. Hobi saya berantem. Karena saya seorang hobi tinju, akhirnya berantem di mana-mana. Bahkan saya suka mencuri ayam, mencuri buah-buahan. Waduh, kalau saya ingat masa muda saya, hancur dan berantakan. Kenapa? Karena saya tidak menjaga pergaulan saya. Waktu saya merantau ke Jakarta, akhirnya hidup saya di terminal. Hidup di dalam kekerasan, hidup di dalam kriminal, hidup di dalam narkoba. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik. Padahal saya sempat tinggalkan kekristenan selama 19 tahun. Tuhan itu baik, dia tarik saya kembali. Bahkan saudara, Tuhan pakai saya sekarang menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta. Itu gak masuk di akal saya. Tapi apapun itu tidak terpikirkan sama kita. Itu yang dia sediakan bagi orang yang berkenan di hadapannya.
Ada amin saudara. Nah saudara terkasih, waktu saya masih hidup di dalam dosa itu, saya hidup dalam penderitaan. Tapi sekarang setelah saya hidup dalam kebenaran, kami hidup dalam kebahagiaan. Ada amin? Amin. Nah, kalau menurut Bang Martin, poin yang kedua, kira-kira bagaimana caranya supaya kita bisa berhasil menjadi anak Tuhan? Mari saudara, saya akan jawab pertanyaan dari Bapak saya. Mari kita lihat Alkitab kita yang diambil dari Mazmur 1 ayat 2-nya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kalau menurut Alkitab yang tadi yang sudah saya bacakan, orang yang berhasil itu adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya itu siang dan malam. Kok bisa ya orang yang merenungkan Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang malam bisa berhasil ya? Apa penyebabnya kira-kira? Nah, karena orang yang suka merenungkan Taurat itu siang dan malam, dikatakan di ayat 3-nya, ini adalah akibat dari kita melakukan suka dengan firman Tuhan dan juga merenungkan firman Tuhan itu tadi. Yang ketiga, ayat ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak lodonya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan ini sama juga dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Mari sama-sama saudara kita buka. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Mari kita buka. Nah, saya bacakan ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Oh, pantesan. Kita kan sekarang ini lagi COVID-19 nih, corona nih. Kita kan hanya di rumah aja nih. Apa yang kita kerjakan di rumah? Ya, itu aja. Baca Alkitab. Iya, itu doang. Yang Olahraga. Mendekatkan diri sama Tuhan kan? Iya. Kita berdoa, kita bikin ibadah, kita olahraga, kita sharing firman di live seperti Facebook pada saat ini. Kalau kita lihat, kita papa nggak kerja loh. Ya, dagangan nggak bisa buka karena dilarang. Tapi kita masih bisa itu. Amen. Itu luar biasa loh. Ya, tahu nggak abang? Kenapa bisa begitu? Ya karena pertolongan Tuhan, ya karena itu tadi. Nah itu. Kita suka merenungkan Taurat itu. Itu makanya. Terus lo, kalau kita merenungkan firman Tuhan, kenapa gini? Orang yang suka merenungkan firman Tuhan, dia pasti akan menjadi pelaku firman. Ya. Karena dia memahami. Amin. Nah, maka itu. Yesus kita luar biasa. Kita lihat yang ketiga. Poin yang ketiga, kira-kira kita lihat. Ya, dikatakan begini. Poin yang ketiga, kita lihat di ayat yang ketiganya. Ya, kita lihat di ayat yang ketiga. Kita lihat di ayat yang ke-45. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Nah, saudara terkasih, ternyata poin yang ketiga supaya kita sebagai anak Tuhan bisa hidup berhasil, caranya kita harus tidak hidup di dalam kefasikan, tetapi kita hidup di dalam kebenaran. Kita hidup di dalam ketaatan. Oh iya, ketaatan. Amin. Amin. Jadi waktu kita hidup taat, coba lihat, kita lihat. Coba kita lihat. Kita lihat bagaimana Elia, waktu dia diperintahkan Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat yang kedua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan sembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Saudara, lihat ini. Elia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke sungai Kerit, lalu Tuhan katakan begini, burung-burung gagak telah kuperintahkan engkau makan. Burung aja bisa diperintahkan Tuhan
untuk memberi kita makan. Apalagi manusia pasti bisa diperintahkan Tuhan. Amin. Amin. Dahsyat. Makanya kadang-kala nggak terpikirkan oleh otak. Bagaimana mungkin kami di rumah? Kami tidak kekurangan, walaupun kami hidup apa adanya. Tapi puji Tuhan, kami tidak kekurangan. Kontrak rumah, pada saat kami dagang, bayarnya bisa terlambat. Tapi waktu COVID-19 ini, kontrak rumah kami tanggal 7 harus dibayar, tanggal 7 bisa dibayar. Itu semua kena campur tangan Tuhan. Kami hanya mau taat. Tuhan katakan, beritakan Injil. Kami hanya lakukan itu. Tiap siang, tiap malam, kami hanya memberitakan Injil lewat Facebook ini. Tapi Tuhan berkarya, dia bisa perintahkan siapa saja untuk memberkati kami. Tiba-tiba ada orang, Pak, boleh dicek tuh di handphonenya? Bisa dicek tuh. Tadi saya udah transfer untuk biaya hidup Bapak. Puji Tuhan. Kita tidak pernah meminta, tapi Tuhan kita, dia yang memberikannya. Ada amin, saudaraku? Amin. Saudara, dikatakannya tadi tidak hidup pasif, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak hidup pasif. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita tahu nggak apa itu hidup pasif? Kalau kita lihat di dalam Alkitab kita di Mazmur 10, coba kita lihat di Mazmur 10. Ya, Mazmur 10. Ya, kita lihat. Orang yang hidup pasif itu dia tidak peduli kepada Allah. Sesuai dengan yang tertulis di dalam Mazmur 10 ayat 3 dan 4. Coba baca. Mazmur 10 ayat 3 dan 4. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Ayat keempat, kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Nah, jadi orang fasik itu menganggap Allah itu nggak ada. Sehingga dia berpikir, bertindak dengan apa yang ada dalam pikirannya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang fasik juga begini, yang tidak menghiraukan hukum-hukum Allah. Dia tidak peduli dengan hukum-hukum Allah. Dia merasa nyaman, dia merasa aman dengan hidup di dalam dosanya. Sesuai dengan di dalam Mazmur 10 ayat 56. Coba baca. Ayat kelimanya, tindakan-tindakannya selalu berhasil, hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia, ia menganggap remeh semua lawannya. Ayat keenamnya, ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyang, aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Nah, dia sombong, dia merasa tidak ada penghukuman. Pada Alkitab katakan, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Nah, orang fasik itu dia merasa aman hidup di dalam dosanya. Saudara terkasih, poin yang ketiga tadi dikatakan supaya kita sebagai anak Allah hidup dalam keberhasilan. Kita jangan hidup pasif. Dan yang ketiga, orang yang hidup pasif itu dia suka melakukan kejahatan dan dia berpikir Allah tidak tahu dan tidak melihatnya. Padahal sampai kedalaman bawah tanah dimanapun kita berada, dia ada. Di langit keberapapun kita ada, dia ada. Ada amin? Kita telanjang di hadapan. Coba kita lihat Mazmur 10 ayat 7 sampai 11. Coba kita lihat Mazmur 7 ayat 11 dibaca oleh anak saya terkasih, dan nanti poin keempat Martin yang akan menjawab dan menjelaskannya kepada kita. Mazmur 10 ayat 7 sampai 11. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk, di tempat yang tersembunyi, ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia memungkuk dan meniarap, lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihat untuk seterusnya. Nah, masa dia bilang Allah menyembunyikan wajahnya kita hidup dalam dosa? Allah melihat. Dikatakan tadi Allah tidak melihat. Allah melihat apapun yang kita lakukan di muka bumi ini. Sehingga apa? Apa yang kamu lakukan itu yang kamu tuai. Kalau kamu hidup dalam dosa, kamu akan menuai kebinasaan. Tetapi waktu kamu hidup di dalam Tuhan, Alkitab katakan, tidak ada penghukuman bagi mereka yang hidup di dalam Tuhan. Ada amin, saudaraku? Nah, saudara,
Untuk poin yang keempat, kita minta supaya Bang Martin yang menjawabnya. Kira-kira Bang Martin untuk poin yang terakhir ini, supaya kita bisa berhasil sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan ya? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak saya. Saya akan membacakan Mazmur 1 ayat ke-6-nya. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian yang sedang menonton. Ayat 6-nya berkata, sebab Tuhan mengenai jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasan. Nah, dari apa yang tadi saya baca di firman Tuhan ini, untuk menjadi anak Tuhan yang berhasil, yang poin keempat itu adalah hidup dalam kebenaran. Nah, hidup dalam kebenaran itu artinya hidup sesuai dengan firman Tuhan itu katakan, atau artinya hidup di dalam Tuhan. Nah, mari saudara kita buka ke dalam Yohanes 14 ayat 6. Di situ dikatakan bahwa akulah, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui-Ku. Hanya Yesus saja yang bisa membawa kita sampai kepada Bapa. Saudara terkasih, Satu-satunya jalan. saudara terkasih, kalau kita hidup di dalam kebenaran, dan kebenaran itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Waktu kita hidup dalam kebenaran, kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Saudara terkasih, mari kita hidup di dalam Kristus. Mari kita hidup orang yang hidup dalam Kristus. Yang pertama, dia pasti rajin baca Alkitab. Yang kedua, dia pasti rajin merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Artinya, dia merenungkan, dia mempelajari firman itu terus menerus. Tidak mesti harus siang dan malam, bisa jadi pagi atau siang atau sore. Tetapi maksud kebenaran firman itu, dia akan mempelajari firman itu terus menerus. Dan yang ketiga, orang yang hidup di dalam kebenaran, lihat tutur katanya, lihat sikap hidupnya akan menjadi berkat. Karena ciri-ciri anak Allah, dia akan membawa damai, benar? Betul. Dimanapun dia berada, dia akan membawa damai. Matius 5 ayat 9. Iya, anak saya luar biasa. Saudara terkasih, waktu kita hidup di dalam kebenaran, maka kebenaran itulah akan memerdekakan kita. Segala dosa yang membelenggu mengikat kita akan membebaskan kita, melepaskan kita dari segala dosa yang mengikat kita. Maka itu saudara terkasih, mari kita hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran itu sekali lagi saya katakan, hanya ada di dalam Kristus Yesus. Di luar Yesus hanya ada kepalsuan. Hanya di dalam Kristus Yesus ada kebenaran itu. Ada men saudaraku? Luar biasa. Saudara, 4 poin telah kami sampaikan bersama kesimpulannya. Supaya kita bisa menjadi anak Tuhan yang berhasil, yang pertama, kita harus menjaga pergaulan. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, jangan mendengar nasihat orang fasik. Jangan mau duduk sama orang berdosa. Jangan mau duduk sama orang pencemooh. Dulu saya lakukan itu, akhirnya saya jadi penjahat. Tetapi setelah saya hidup di dalam Tuhan. Haleluya. Saudara, yang kedua, poin yang kedua, supaya kita sebagai anak Tuhan bisa mencapai keberhasilan seperti yang Tuhan inginkan, menjadi anak yang takut akan Tuhan, Alkitab katakan kita harus menyukai Taurat Tuhan itu dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita harus rajin merenungkan firman Tuhan itu terus menerus. Saudara terkasih, dan poin yang ketiga, supaya kita sebagai anak Tuhan bisa berhasil, poin yang ketiga, kita jangan hidup fasik. Ada amin? Jangan lagi hidup fasik. Orang fasik itu tidak mengenal Allah. Dia tidak peduli dengan Allah. Dia tidak peduli dengan hukum Allah. Dia hanya hidup menurut apa maunya. Sehingga apa yang terjadi? Apa yang kau tabur ditunggu tuai, kau akan hidup dalam kebinasaan. Bertobat. Jangan mau hidup dalam kebinasaan. Mari kita hidup sesuai dengan apa yang di poin keempat yang disampaikan anakku Martin. Poin yang keempat, supaya kita berhasil dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Poin yang keempat, marilah kita hidup di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami yakin dan percaya kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami yakin dan percaya kebenaran firman mulai akan menyelamatkan kami. Di dalam nama Yesus,
Terima kasih Bapak, berkati setiap anak-anak muda. Martin berdoa buat anak-anak muda. Dan mari sama-sama kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Kau sudah sampaikan pada malam hari ini Bapak. Biarlah firman-Mu ini bisa menjadi pedoman bagi hidup kami Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku juga berdoa untuk setiap anak-anak muda Bapak, dimanapun mereka berada Bapak, jadikan mereka semua berkat, dan dimanapun mereka berada Tuhan, jadikan mereka berkat dan bukan menjadi batu sandungan bagi banyak orang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berkati hidup mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati apapun yang diperbuat berhasil Bapak, dan mampukan mereka Tuhan untuk selalu hidup dalam kebenaran firman-Mu Bapak, dan ajar mereka untuk selalu berjalan dalam ketetapan dan rencana-Mu saja Bapak. Dan juga Tuhan untuk setiap pribadi, lepas pribadi, supaya mereka bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka masing-masing Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kuserahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Ya, mari kita pegangan tangan. Alkitab katakan, jika dua orang sepakat meminta dalam namaku, permintaan mereka akan dikabulkan Bapa di surga. Kita sepakat meminta kepada Bapa di surga supaya sakit penyakit virus corona ini dipulihkan dari bangsa bahkan negara ini. Kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, agar segala virus corona yang ada di bangsa Indonesia ini, begitu juga yang ada di bangsa, di negara-negara yang lain, juga di dunia ini Tuhan, kami mohon biarlah belas kasihan-Mu memulihkan, menyembuhkan bangsa dan negara kami Indonesia ini. Dalam nama Yesus kami mohon kepada-Mu Bapa, belas kasihan-Mu curahkan di bangsa, di negara ini, begitu juga di bangsa-bangsa yang ada di dunia ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Kami juga mohon agar ekonomi di bangsa kami Indonesia ini Tuhan berkati, begitu juga dengan di bangsa-bangsa lain. Kami juga berdoa buat Presiden sampai tingkat jajaran tingkat RT sekalipun. Berkati mereka dalam nama Yesus, beri hikmat kepekaan agar mereka tahu apa yang harus mereka lakukan yang sesuai daripada kehendak rencana Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan kepada rakyat yang ada di bangsa ini, mereka yang hidup dalam kekurangan, mereka hidup dalam kemiskinan, biarlah Tuhan menolong mereka. Orang-orang yang kena PHK, tolong mereka Tuhan agar mendapatkan pekerjaan yang kembali. Mereka yang haus, mereka yang lapar, Engkau yang mampu Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan untuk memberkati rakyat di bangsa kami di dunia ini Tuhan. Karena hanya Engkau yang mampu melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami sepakat meminta di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudara terkasih. Ayo. Salam. 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 Dadah.